Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah mulai menarik nih dan udah mulai panas nih diskusi kita malam ini ya. Ada beberapa hal yang sebetulnya perlu kita dalami ya. Yang pertama terkait dengan penetapan tersangka ya. Dari pasal-pasal yang diterapkan oleh penyidik Polda Metro Jaya untuk menetapkan 8 tersangka, itu ada beberapa pasal yang sebetulnya dalam terminologi kami itu adalah pasal-pasal siluman yang diseludupkan. Karena pasal-pasal itu sebetulnya tidak sesuai dengan peristiwa yang dikonstruksikan sebagai suatu peristiwa yang diduga adalah peristiwa pidana. Kalau berdasarkan surat SPDP yang dikirimkan ke ke kejaksaan, kemudian juga adalah yang terakhir surat penetapan tersangka karena kami juga sudah menerima surat penetapan tersangka termasuk juga Mas Roy Suryo sudah kirim ke kami juga. Itu kita bagi pasal-pasal tersebut menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama, kelompok pertama adalah pasal 310, 311, 27A Undang-Undang ITE. 310, 311 KUHP, 27A Undang-Undang ITE. Ini berkaitan dengan pencemaran nama baik dan fitnah. Kalau 310, 311 KUHP, 27A Undang-Undang ITE, ini masih masuk dalam satu kualifikasi delik. Relnya masih sama nih. Kemudian ada kelompok yang kedua, pengrusakan dokumen elektronik, pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Dan yang terakhir adalah kelompok dugaan tindak pidana penghasutan 160 dan 160 KUHP dan 28 ayat 2 Undang-Undang ITE terkait dengan penghasutan di bidang SARA. Dari 3 klaster ini, dari 3 kelompok ini, sebetulnya kan pokok perkara kita ini kan adalah pencemaran nama baik atau kemudian juga fitnah. Tapi kok bisa ada pasal-pasal yang kemudian diseludupkan gitu ya. Di dalam hukum pidana, penerapan pasal itu harus melihat pada kualifikasi delik. Apa itu kualifikasi delik? Yaitu penerapan pasal harus sesuai dengan peristiwa pidana yang diduga adalah mengandung kejahatan. Peristiwa pidananya kan yang diduga ini adalah pencemaran nama baik dan fitnah berkaitan dengan objek ijazah. Apa hubungannya dengan penghasutan? Apa hubungannya dengan pengerusakan dokumen? Ini satu rel kereta api, tapi coba dipaksakan 2 rel kereta api, akhirnya yang terjadi adalah 2 kereta api berjalan di rel yang berbeda. Padahal sebetulnya ini yang harus kemudian menjadi challenge hukum buat kita adalah kita buktikan dulu ijazah Pak Jokowi asli atau palsu. Itu catatan kami yang pertama Pak Karni. Kemudian yang kedua, pasal-pasal yang kami sebut sebagai pasal penyeludupan ini diterapkan karena untuk memenuhi apa yang disebut sebagai dasar penahanan dalam pasal 21 KUHP. Pasal penahanannya kan ada pertimbangan objektif yaitu ancaman pidana harus di atas 5 tahun dan kemudian yang kedua alasannya adalah subjektif yaitu akan menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana atau kemudian menghalang-halangi penyidikan. Kalau kemudian kita lihat 310, 311 KUHP memang tidak bisa dilakukan penahanan termasuk 27A Undang-Undang ITE. Karena itu pasal-pasal yang diterapkan ini menurut saya memang ini menjadi satu catatan kritis buat kami bahwa apa yang diteliti oleh RRT terutama ya, yaitu kami sebut RRT, yaitu Mas Roy, Bang Rismon, dan Dr. Tifa, sebetulnya ini kan basisnya penelitian ilmiah. Kalau basisnya penelitian ilmiah, maka harus dilawan juga dengan penelitian ilmiah. Tadi saya mau masuk kepada apa yang dipresentasikan oleh Andi Azwan. Andi Azwan menampilkan beberapa ijazah. Yang nggak ada masalah, tapi kan pokok perkara kita ijazah Pak Jokowi. Tidak apple to apple, kita membandingkan satu ijazah yang dipersoalkan itu kan personal, bukan persoalan orang lain, person Pak Jokowi yang dipersoalkan gitu. Seharusnya Bang Andi dan yang lain, kalau mau debat Mas Roy Suryo dan CS, ya tampilkan ijazah Pak Jokowi. Itu fair. Sehingga apple to apple, kita dalam membantah argumen-argumen ilmiah yang ditampilkan oleh Mas Roy. Ya kan? Tapi kemudian yang dilakukan kan adalah hasil penelitian ilmiah ini kemudian ditarik ke dalam ranah hukum pidana, sehingga kemudian yang terjadi adalah kita mengaburkan hasil penelitian ilmiah yang begitu terang benderang bahwa
ijazah ini oleh Mas Roy Suryo dikatakan 99,9% palsu dan oleh Bang Rismon disebut 11.000 triliun palsu, harusnya juga dilawan dengan penelitian yang apple to apple. Penelitiannya minimal ada 2 hasil penelitian yang juga punya kualifikasi yang sama. Sehingga semua hasil penelitian yang untuk mengkaji ijazah yang menurut kami masih misterius ini, itu terungkap secara objektif dan ilmiah. Bukan berarti hasil penelitian ini kemudian ditarik di dalam ranah hukum pidana, kemudian mengaburkan fakta hasil penelitian ilmiah yang objektif itu menjadi peristiwa hukum pidana gitu. Di sini kan kita punya 2 fakta. Fakta yang pertama adalah fakta ilmiah yang diteliti oleh Mas Roy Suryo CS, dan yang kedua adalah fakta hukum. Kalau fakta ilmiah dan fakta hukum ini kan tidak apple to apple. Kenapa? Karena basis fakta ilmiah itu kan adalah metodologi penelitian. Kalau fakta hukum itu dimulai dari penyelidikan dan penyidikan, sehingga keluarlah penetapan tersangka. Dan kemudian dimulai dengan dasarnya penyitaan, ada kemudian upaya paksa lain berupa penggeledahan. Ini fakta-fakta hukum, sementara yang dilakukan oleh Mas Roy, ini adalah fakta ilmiah, itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, kalau kemudian kita melihat apa yang dirilis oleh Polda Metro Jaya, dikatakan klien kami ini diduga melakukan pengerusakan dokumen elektronik, sehingga dijerat dengan pasal 32 dan pasal 35. Perlu saya clearkan, bahwa yang dilakukan oleh Mas Roy itu basisnya adalah ijazah yang diunggah oleh Dian Sandi. Kalau kemudian secara hukum dikonstruksikan ada pengerusakan dokumen elektronik, berarti gugur apa yang disampaikan oleh Bang Andi Azwan bahwa ijazah yang dianalisis itu bukan ijazah yang valid. Kalau ijazah yang dianalisis itu ijazah yang valid, berarti nggak masuk itu unsur pidana pengerusakan dokumen elektronik. Karena di dalam pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE, yang disebut unsur pengerusakan dokumen itu kan terhadap satu dokumen asli yang kemudian disebut dokumennya palsu, atau dokumen palsu kemudian disebut dokumen asli. Ini kan kebolak-balik, nggak pernah ada Mas Roy Suryo mengatakan ini dokumennya seperti yang dikonstruksikan dalam pasal 32 dan 35, sehingga kalau ini kemudian ditarik ke ranah pidana, ya nggak cocok gitu loh. Jadi menurut saya Polda Metro Jaya juga melakukan satu penegakan hukum yang tidak sesuai juga dengan unsur-unsur pasal yang mereka terapkan di dalam dasar penetapan tersangka Mas Roy Suryo. Kemudian yang terakhir Bang Karni, saya ingin bicara dari konstruksi hukum pidana. Hukum pidana itu selalu dimulai dari asas legalitas. Itu asas penting di dalam ilmu hukum pidana. Mungkin nanti Bang Nasrullah bisa memberikan penjelasan yang lebih komprehensif, karena Bang Nasrullah ini adalah salah satu dosen saya, guru saya ketika saya mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Indonesia. Pasal 1 KUHP itu jelas nullum delictum nulla poena sine praevelia lege punale. Tidak ada suatu peristiwa pidana yang kemudian bisa dimintai pertanggungjawaban ketika unsur-unsur pidananya tidak ada, ketika undang-undangnya tidak ada. Atau ketika tidak ditemukan adanya mens rea.